Pengabdi Setan, lihat ke saya kenapa sih gitu. Nggak seperti itu sih. Nah, ini udah kenyang aja udah Iya. kabur ya. Ini DOP langsung menghindar ke sana. Iya. Oke guys, kemarin kita udah ngobrol yang DOP. Nah sekarang juga pasti ada teman-teman adik-adik kita, termasuk Cindy juga, Iya. dia perlu informasi bagaimana sih caranya menjadi seorang produksi ya. Iya. Udah produksi apa yang diurusin segala macam ya. Iya. Pimpro dari mulai apa dulu sih? Budgeting segala macamnya. Atur, naskah. Kalau ini Mas Anung lebih ke VTR. Kita akan tahu juga teman-teman biar tahu juga anak-anak muda kadang-kadang pusing lulus SMA mau sekolah di mana, mau belajar di mana. Saya pun sama lah ngalamin ketika saya lulus SMA, orang tua saya nggak bisa biayain kuliah, saya bingung. Aduh, gimana ini gitu. Kalau yang kurang iman ini bukan kurang iman DOP ya, tapi kurang iman segala macam bisa jadi nakal, jadi perampok, jadi apa. Butuh skill, butuh. Nah mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang tua yang memberikan bekal kepada anak-anaknya. Masih banyak ruang pekerjaan yang bisa dilakukan gitu ya. Kita ingin tahu bagaimana Pak Agung meraih posisi ini, Pak Hanung kayak gimana gitu loh. Itu sejarahnya gimana sih pertama kali ini di film, terjun di film? Apakah pernah jadi artis dulu, pemain? Katanya dengar-dengar pernah ada sama pemain, pernah main juga dulu ya? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Awalnya gimana? Awalnya sih saya cuma iseng aja sih. Iseng. Kebetulan kakak saya jadi produksi, pimpinan produksi, terus saya diajak, iseng-iseng aja sih awalnya. Oh gitu. Tadinya saya dikerja di salah satu kantor swasta. Tiba-tiba saya diajak ke Bali untuk dirikan unit produksi. Saya nekat aja, saya jalanin, tekunin sampai sekarang. Dari unit manager. Pertama kali jadi unit di Bali? Di Bali. Emang udah tahu Bali? Kebetulan saya belum. Ya kan minimal kan harus tahu alamat jalan apa enggak, belum tahu ya. Tapi kita kan di sana ada unit lokal. Oh, ada unit lokal. Artinya kita dibantu oleh unit lokal. Paham. Terus setelah itu kita terus saja menekuni sampai sekarang ini insya Allah udah jadi. Oh, sudah. Udah enak nih. Jadi yang ngurus-ngurus. Jadi kalau teman-teman lihat FTV saya, FTV-nya Sule segala macam, beliaulah yang membantu saya bisa jadi lancar, termasuk DOP-nya dari Kang Iman. Nah, suka dukanya? Suka dukanya ketika produser harus menekan budget, sementara karya harus bagus, kita harus support ke director, support ke kameramen, support ke art director, tapi budget kita terbatas. Di era industri ini sangat sulit untuk memberikan dukungan pada tim kreatif lah khususnya. Betul. Nah, ini yang jadi masalah memang. Ini yang sering terjadi karena kebanyakan kan tuntutan di atas itu harus bagus tapi terus dikurangi. Bahkan di masa pandemi ini setahu saya, termasuk adik saya kan penulis anak jalanan, alita segala macam. Dia lagi puyeng nih, kenapa? Karena isunya harga-harga sinetron turunkan. Betul. Bahkan teman-teman saya yang kru cerita curhat, mereka ada ngantri karena masuk ke produksi, sekarang udah mulai dikurangin. Alhamdulillah sih di perusahaan kami ini sekarang nggak jalan FTV tapi jalan 3 film sekaligus. Oh, film apa aja nih? Dernatan 3, Pengabdi Setan 2, sama Nokta Merah Perkawinan. Tadi pas ngomong Dernatan, Pengabdi Setan, lihat ke saya kenapa sih gitu? Nggak seperti itu sih. Dernatannya ke sini, Pengabdi Setannya lihat saya kenapa sih? Nggak seperti itu sih. Nggak seperti itu. Maaf. Maksudnya kan Dernatan lihat saya gitu ya. Ini Dernatan lihat ke depan, pas Pengabdi Setan lihat saya. Sebenarnya tadi mau nengok sini. Kagok saya. Iya, ya udah, sesama setan jangan saling mendahului ya. Enggak. Boleh ntar malam ditakut-takutin nih ya. Oke, terus jadi buat adik-adik sebetulnya yang penting tadi keywordnya adalah jangan takut, walaupun nggak tahu kita nekat dulu, kita ada kesempatan ambil. Beri dulu. Jalan karena pasti. Setelah ada kekurangan kita baru melihat, mendengar dan melaksanakan. Film apa aja nih kalau yang nggak salah yang barusan disebut itu dari Rapi Film kan ya? Iya, betul. Udah banyak lah. Selain itu dulu apa aja tuh film-film yang banyak. Paling berkesan? Ratu Ilmu Hitam. Iya, betul. The Bee Gees salah. Banyak kalau salah Hangout juga ya? Iya. Hangout juga ya. Udah banyak disco. banget.
Pokoknya nggak terhitung deh. Nggak terhitung, luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi contoh buat adik-adik. Kita sekarang langsung bagaimana mengenai sound. Ini bener kayaknya yang nggak bisa megang VTR dan sound itu adalah Haji Bolot. Sama gini kayaknya. Udah. Kupingnya Karena teman-teman ketika main sinetron misalnya kalau suara kresek-kresek, kalau misalnya nggak balance antara suara dengan musik pas segala macam, ini salah satunya adalah tugasnya beliau. Kalau misalnya out focus, kameramen atau DOP-nya atau sutradaranya lagi sibuk dan segala macam, beliau juga bisa membantu untuk mengkoreksi atau mengingatkan. Kalau continuity selain scriptman-nya yang mungkin tidak bisa lupa mencatat pas segala macam, sangat mungkin VTR. Jadi VTR ini sangat menentukan untuk baik buruknya sebuah karya dari film. Nah, oke, sekarang kita ingin tahu, siapa tahu Mas Anung juga seperti Kang Iman. Kang Iman nggak, bukan sih, cuma Kang Iman bukan dari kostum ya, bukan ya, cuman tadi gitu ya. Intinya doang mencolong orang-orang kostum ya, nggak boleh tuh nyolong ya. Gitu. Mas Anung awalnya terjun ke sini awal dari apa dulu? Karena saya pernah lihat beliau jadi main FTV bareng sama Ridwan Kamil KW. Saya pernah lihat itu. Dan aktingnya luar biasa. Ngalahin Ridwan Kamil KW-nya sendiri. Mohon maaf ya Pak Ridwan Kamil KW. itu juga karena Kang Diki. Tiba-tiba ditarik. Aduh, itu aneh. Gimana Kak Sanu? Dari kakak juga sih dulu. Tuh, kakak juga. Kakak udah terjun duluan di dunia film. Kerjaan Jakarta susah, ya itu lah itu. Tadinya di mana emang tinggal di Jakarta aslinya? Tadinya di Jogja. Oh Jogja. Oh sama Jogja. dong. Ya, sama. Oh. Itu di Jakarta. Antara Bapia dan Gudeg. Iya. Beda-beda tipis. Terus Kang Iman dari mana? Dari mana sih? Oh Jakarta. Jakarta. Cuman aneh kaget aja udah orang Jakarta latahan kayak gitu ya. Esen. Terus. Gitu terus. Ya diajak sama kakak awal tuh di Sukabumi. Produksi Si Buta dari Gua Hantu terus sinetron. Oh sinetron ada dulu, saya malah nggak ngeh. Itu udah tuh awal debut masuk jadi boomer. Awal sih masih gulung-gulung kabel dulu. Gulung-gulung kabel. Oke, jelasin gulung-gulung kabel ini artinya teman-teman jadi Kak Sanu, jadi gulung-gulung kabel itu apa kira-kira? Ya maksudnya kan ya mic itu kan salurannya itu pakai kabel gitu. Nah, itu kalau kita nggak terbiasa gulung kabel juga akhirnya Bisa jadi salah. Melintir-melintir gitu. Jadi dalamnya itu dalam kabel itu gitu. Biasanya kalau yang latihan magang ataupun ini asisten gulung kabel itu bukan cuma di VTR tapi juga di kameramen juga ada asisten Askam lah ya. Gitu, Askam yang juga tugasnya gulung kabel ya. Kelihatannya sih emang gampang sih. Tapi kalau gampang, yang kelihatannya sih gampang gitu. Tapi kalau yang awal-awal sih pasti jadi huruf kayak jadi angka 8 gitu. Oh iya bener ya. Kalau yang awal-awal tuh gitu pasti jadi angka 8. Enggak yang bulat. Jadi biasanya tukang gulung kabel sehari-harinya begini aja. Mau kemana? Mau jalan gitu. Nah terus yang paling berkesan dari pengalaman Mas Anung sebagai ini apa Mas? Buat saya sih Kang hampir semuanya berkesan karena enjoy ngerjainnya. Betul, saya. Ya. Jadi cue-nya buat anak-anak atau adik-adik yang pengen jadi VTR atau showman, dia harus apa nih Kang? Ya paling nggak peka aja lah. Peka telinga ya. Peka di telinga. Sama ya. Sabar juga. Sabar juga ya. Sabar juga. Sama? Ya. Peka ya, sama ikhlas. Peka sama ikhlas. Hah? Sama ikhlas juga. Dulu itu dulu. Ntar ditonton bayang suka ada aja ya Mas Nung ya. Ntar bikin kalau peka sama ekstra sih semuanya kayaknya sutradara DOP juga harus peka sama ekstra. Misalnya kalau kayak DOP terutama ya, ntar di situ pemainnya, ada ekstra cakep di situ langsung ngepen gitu kan dia. Iya. Ya, jadi itu yang paling satu peka, kedua fokus. Sebetulnya kalau orang VTR harus paham skenario nggak sih, Kang? Harus. Kenapa Kang kira-kira? Mau nggak mau kan kita harus baca semuanya kan naskah itu dari awal sampai ikutin jalan ceritanya. Jadi kita bisa ngarahin si boomer itu arah mic-nya, siapa yang dialog, siapa yang ini, jadi kan. Sama koreksi kalau misalnya sutradara nggak ngeh bahwa dialog pemainnya salah, ya kan? Oh iya betul. Jadi fungsinya kayak begitu. Terus ya paham ya. Berarti VTR juga harus paham ini ya, kayak angle kayak gitu ya. Ya. Kalau misalnya salah
ya size-nya beda apa segala macam bisa ya, bisa bantu kayak ya. gitu juga, terus screen direction jadi ikut bantu juga kan. Screen direction juga. Wah. Kadang-kadang kan ya ada lupa lah bapak-bapak ini ya kan ingetin aja. Ingetin kerja aja, sama. betul. Jadi Bapak sama dengan Ustadz ya bagian ingetin. Tapi kalau bicara soal ekstras yang biasanya hilap sama ekstras siapa tuh? Pimpro apa? Pimpro, Kadang-kadang Periunitan, yang banyak banget ininya sih ya produksi sama Astrada dah. Beda, Tapi sih enggak. Oke. Pikir enggak lah. Enggak. Mikir Banyak enggak. aja. Enggak lah. Enggak salah lagi. Enggak. Tetap enggak. Oke, terima kasih teman-teman di rumah, adik-adik pasti ada yang pengen jadi, mudah-mudahan setelah nonton ini ikutin jejak jadi orang film atau mungkin jadi bintang film atau di belakang layar, dan teman-teman yang jadi artis mudah-mudahan bisa saling menghargai dengan kru karena kerjaan kami kru ini tidak mudah dari nol dan segala macam, pekerjaannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa saling menghargai, menciptakan karya yang bagus, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan juga tekan tombol loncengnya untuk channel ini. Saya Diki Chandra, Agung Kanvas. Anung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendoanya dimakan.